atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adinda Ishdariati dengan NIM 2019-210746. Di sini saya akan mempresentasikan tentang financial innovation. Apa sih yang dimaksud financial innovation itu? Financial innovation menurut Gola dan Ilari yaitu menyatakan bahwa financial innovation atau inovasi keuangan yaitu sebagai pencipta dan pengembangan instrumen keuangan baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, produsen, perantara keuangan, dan pemerintah. Inovasi ini tuh terdiri dari peningkatan instrumen keuangan tradisional dan penciptaan produk atau layanan keuangan yang baru. Inovasi keuangan ini tuh mencakup pembuatan dan promosi produk dan layanan keuangan. Pengembangan proses baru ini disertai dengan interaksi dengan pelanggan, dan pengembangan struktur yang baru ini digunakan untuk lembaga keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi dari financial innovation, yang dimana financial innovation ini sendiri itu bermanfaat untuk menjaga konsumen dari ketidakadilan dan praktek kasar dalam pasar nantinya. Setelah itu juga, untuk fungsi dari financial innovation ini sendiri tuh ada 6, yang dimana fungsi ini tuh akan dapat merespon berbagai masalah. Yang pertama, fungsinya itu ada perpindahan dana dari lintas waktu dan wilayah. Ada pula pooling dana, mengelola resiko, menggali informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, menunjukkan moral hazard, dan masalah informasi asimetris, dan yang terakhir ada memfasilitasi penjualan produk dan jasa melalui sistem pembayaran. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Lailin Amalia dengan NIM 2021-01024153. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis financial innovation. Yang pertama yaitu ada inovasi produk. Nah, inovasi produk ini adalah suatu usaha yang dijalankan perusahaan untuk menciptakan produk baru yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan selera pelanggan maupun konsumen dan dapat meningkatkan penjualan. Dalam hal keuangan, inovasi ini dapat berupa kreasi instrumen, kontrak-kontrak, teknik, dan juga pasar keuangan baru. Yang kedua yaitu ada inovasi bagi risiko. Nah, terurainya karakteristik yang terpisah dan risiko masing-masing instrumen seperti risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan risiko lainnya. Penyautan kembali karakteristik tersebut dalam kombinasi hal yang berbeda. Hal utama untuk mengatasi resiko inovasi adalah melalui inovasi itu sendiri. Maksudnya ialah kecepatan pengembangan inovasi perusahaan setidaknya harus sejajar dengan kecepatan inovasi yang ada. Dengan begitu, perusahaan dapat memanfaatkan tren inovasi tersebut dengan baik. Yang ketiga yaitu ada inovasi proses, didefinisikan sebagai elemen baru yang diperkenalkan dalam masukan organisasi, spesifikasi tugas, pekerjaan, dan mekanisme aliran informasi dan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk atau membuat layanan. Nah, dalam hal ini itu bertujuan untuk mencapai biaya yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih baik. Nah, misalkan itu seperti perbaikan proses yang ditandai dengan cara-cara baru, misal mendistribusikan sekuritas, memproses transaksi, atau menentukan harga transaksi. Selanjutnya yaitu ada optimalisasi finansial teknologi atau yang biasa disebut vintage terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan usaha menengah di daerah Purwokerto. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di era globalisasi ini tuh mendorong perkembangan bisnis jasa keuangan untuk terus berkembang di Indonesia seiring dengan makin canggihnya teknologi. Inovasi baru di bidang finansial ini tuh terus dikembangkan agar dapat memanjakan pebisnis, khususnya untuk pebisnis online dalam bertransaksi. Hadirnya perusahaan finansial teknologi di Indonesia ini ternyata cukup berkembang pesat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Semakin tingginya animo masyarakat Indonesia menggunakan layanan ini, membuat teknologi tersebut itu digandrungi oleh para pengguna, sehingga dominasi pengguna vintage di Indonesia itu semakin tinggi. Selanjutnya yaitu munculnya inovasi vintage ini tuh memberikan angin segar untuk pelaku bisnis UMKM. Vintage ini tuh membantu pelaku bisnis untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan
literasi keuangan. Pelaku bisnis ini tuh bisa memanfaatkan vintage sebagai jalan untuk pembiayaan perusahaannya. Penelitian ini tuh bertujuan untuk mengembangkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh layanan keuangan berbasis vintage terhadap literasi keuangan dan inklusi keuangan usaha mikro di Purwokerto, serta sekaligus ingin mengetahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan usaha mikro di daerah Purwokerto. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan khusus penelitian ini itu yaitu menganalisis pengaruh layanan keuangan berbasis vintage terhadap literasi keuangan usaha menengah di daerah Purwokerto dan menganalisis pengaruh layanan keuangan berbisnis vintage terhadap inklusi keuangan usaha menengah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian mengenai pengaruh vintage terhadap literasi keuangan dan mengenai pengaruh vintage terhadap peningkatan inklusi keuangan. Dalam penyusunan strategi peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pemberian layanan keuangan berbasis vintage agar mampu mendorong tercapainya tujuan otoritas jasa keuangan dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu di samping ada data perkembangan pesat vintage di Indonesia pada tahun 2019, bisa dilihat perkembangannya sangat pesat di tahun 2019, yaitu hampir mencapai 40%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada tinjauan pustaka dan pembahasan hipotesis. Nah, di tinjauan pustaka dan pembahasan hipotesis ini sendiri tuh ada dua. Yang pertama yang akan dibahas itu ada vintage dan literasi keuangan, yang dimana vintage ini sendiri itu sebagai pasar baru yang mengkolaborasikan keuangan dan teknologi untuk menggantikan struktur keuangan tradisional dengan struktur keuangan yang baru dengan berbasis teknologi baru. Namun, dalam beberapa sumber yang lainnya, vintage ini tuh juga bisa diartikan dalam salah satu bisnis berbasis software ataupun teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Nah, dalam hal ini tuh ada sebutan dengan teknologi Ashplane Model atau TAM, yang merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi komputer dalam vintage ini. Nah, dalam hal ini, maka digunakan 3 indikator untuk mengukur layanan vintage. Yang pertama itu ada perceived usefulness, yang kedua ada perceived ease of use, dan yang ketiga ada perceived of reach. Nah, hasil yang pertama untuk kasus ini tuh adalah layanan keuangan berbasis vintage itu berpengaruh positif terhadap literasi keuangan usaha menengah di Purwokerto. Nah, yang kedua itu ada vintage dan inklusi keuangan, yang dimana vintage ini sendiri tuh menawarkan revolusi atas penggabungan jasa keuangan dengan teknologi informasi yang meningkatkan kualitas layanan keuangan dan menciptakan stabilitas keuangan. Nah, vintage ini sendiri tuh menunjukkan pada penggunaan teknologi yang memberikan solusi-solusi keuangan. Itu menurut dari Artner pada tahun 2015. Namun, secara spesifik, vintage ini itu didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan. Nah, dalam penelitian ini digunakan 4 indikator untuk mengukur tingkat inklusi keuangan, yaitu yang pertama ada product holding, yang kedua ada product awareness, yang ketiga ada product choice, dan juga ada seeking alternative to former financial service. Nah, dalam vintage dan inklusi keuangan ini mendapatkan hasil bahwa layanan keuangan berbasis vintage ini tuh berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan usaha menengah di Purwokerto. Seperti itu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, populasi dari penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha menengah di Purwokerto. Metode pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner dengan skala 1-5. Ukuran sampel minimum adalah 100. Oleh karena itu, disarankan ukuran sampel adalah 1-10 kali parameter. Dalam penelitian ini, total sampelnya adalah 108, yaitu 12 kali 9 pelaku usaha menengah di Purwokerto, sebab terdapat 10 indikator dan 2 koefisien jalur, sehingga total estimated parameternya adalah 12 parameter. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh karena populasinya cukup kecil. Untuk menguji model empiris maka digunakan structural equation modeling atau SEM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama yaitu ada uji kesesuaian model. Nah, uji terhadap kesesuaian model ini menunjukkan bahwa sebuah metode sesuai atau fit terhadap data yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini dapat dilihat dari kriteria yang ada, yaitu chi-square, probability, CMIN atau DF, GFI, AGVI, TLI, CFI, dan RMSEA. Nah, selanjutnya berikut ini adalah tabel hasil uji kesesuaian model. Yang pertama yaitu terkait indeks kesesuaian model, X kuadrat min Chi square memiliki cut-off value kurang dari X kuadrat 47,3999 dengan P 0,05, DF-nya 33, hasil analisis modelnya 47,158. Keterangannya baik. Kemudian indeks selanjutnya yaitu probability, cut-off value-nya memiliki nilai lebih dari 0,05. Selanjutnya hasil analisis modelnya ketemu 0,052, keterangannya baik. Kemudian indeks selanjutnya yaitu CMIN atau DF, memiliki cut-off value-nya kurang dari 2. Hasil analisis modelnya yaitu 1,429, keterangannya baik. Selanjutnya indeks RMSEA, cut-off value-nya kurang dari 0,08. Hasil analisis modelnya 0,063, keterangannya baik. Selanjutnya indeks GFI, cut-off value-nya lebih dari 0,9. Hasil analisis modelnya 0,925, keterangannya baik. Kemudian indeks AGFI, cut-off value-nya lebih dari 0,9, hasil analisis modelnya 0,875, keterangannya marginal. Kemudian indeks TLI, cut-off value-nya lebih dari 0,95, hasil analisis modelnya adalah 0,921, keterangannya marginal. Indeks yang terakhir yaitu CFI, cut-off value-nya lebih dari 0,95, hasil analisis modelnya 0,942, keterangannya marginal. Nah, sumber ini berasal dari data primer. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai kritis atau T-tabel, yaitu dengan cara membandingkan nilai T-tabel tersebut dengan nilai T hitung dalam penelitian atau membandingkan nilai P dengan 0,05. Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai T-tabel kurang dari T hitung atau P kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan tabel distribusi T, besarnya nilai T tabel dalam penelitian ini yaitu dengan jumlah sampel 110 dan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 adalah sebesar 1659. Nah, sedangkan untuk nilai T hitung pada hubungan antar variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel pada slide berikutnya. Nah, berikut ini adalah tabel hasil uji hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu layanan keuangan fintech dengan literasi keuangan. Nilai CR-nya yaitu 3,886 dengan nilai T tabel 2,035, P adalah 0, hasil ujinya yaitu diterima. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu layanan keuangan fintech dengan inklusi keuangan. Nilai CR-nya yaitu 2,446, nilai T tabelnya 2,035 dengan P 0,014, hasil ujinya diterima. Nah, sumber ini diperoleh dari data primer. Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan terkait pembahasan hipotesis. Nah, yang pertama yaitu hubungan layanan keuangan fintech dengan literasi keuangan.
Hipotesis yang pertama yaitu layanan keuangan fintech berpengaruh positif terhadap literasi keuangan. Nah, hipotesis yang menyatakan bahwa layanan keuangan fintech berpengaruh positif terhadap literasi keuangan tersebut diterima. Nah, diterimanya hipotesis ini menandakan bahwa terdapat pengaruh antara layanan keuangan fintech dengan literasi keuangan. Dengan demikian, semakin banyak UMKM pengguna fintech, maka UMKM tersebut akan semakin tinggi tingkat literasi keuangannya. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa fintech menawarkan kemudahan dan kepraktisan akses layanan keuangan. Hal tersebut yang menjadikan fintech sebagai layanan keuangan yang mampu mendorong peningkatan literasi keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang pernah dihasilkan oleh Sugiyarti pada tahun 2019, Ragimun dan Yosepa pada tahun 2018, dan Alia pada tahun 2019 yang berpendapat bahwa fintech berpengaruh positif terhadap literasi keuangan. Yang selanjutnya yaitu hubungan layanan keuangan fintech dengan inklusi keuangan. Hipotesis yang kedua yaitu layanan keuangan fintech berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Hipotesis yang menyatakan bahwa layanan keuangan fintech berpengaruh positif terhadap keuangan tersebut diterima. Diterimanya hipotesis ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara layanan keuangan fintech dengan inklusi keuangan. Dengan demikian, fintech yang diterapkan oleh UMKM berpengaruh secara langsung dalam terciptanya peningkatan inklusi keuangan. Berdasarkan hasil kuesioner, UMKM merasa terbantu dengan adanya fintech karena dapat menghilangkan keterbatasan akses informasi layanan keuangan karena segala sesuatunya bisa diakses secara online. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah pada tahun 2018 dan Ozili pada tahun 2018. Mereka menyatakan bahwa pengaruh fintech yang positif memainkan peranan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.